Saat tanggal itu aku akan membunuh kamu, Hajime Isayama. Karena Jenderal Akiyama ini adalah orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas penjajahan Jepang di Korea. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, selamat kembali di Sunday Speak. Jadi kali ini aku tertarik untuk sekali lagi membahas Shingeki no Kyojin. Cuman kita nggak akan ngebedah arc-nya dulu. Kita nggak akan bicara soal final seasonnya yang bentar lagi bakal tamat gitu ya. Itu kita keep dulu, kita simpen buat nanti. Sekarang, aku tuh tertarik untuk membahas sang mangakanya. Tentu, beliau adalah Bang Haji Hajime Isayama Sensei. Kita semua tahu 2021 lalu begitu cerita Attack on Titan dirilis gitu ya, endingnya seperti apa, banyak sekali orang yang kesel, yang marah, gak bisa menerima endingnya sudah dibikin sama Isayama Sensei. Dan saat itu beliau mendapat kecaman sangat keras, banyak orang memaki-maki beliau, banyak orang menghujat beliau, tidak sedikit bahkan yang mengancam akan membunuh beliau. Nah, menariknya, aku gak ngerti apakah kalian tahu hal ini atau enggak. Ternyata 2013 lalu kejadian serupa itu pernah terjadi kepada beliau. Kenapa itu bisa terjadi? Mari langsung kita bahas aja. Ini aneh lagi menurutku, karena yang ngebahas AOT itu kan banyak gede-gede gitu ya. Cuman nggak ada yang nge-mention ini. Jadi ini sangat menarik dan mari kita cari tahu sama-sama. Silahkan di like, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sunday Speak, soal cinta anime, soal sama taku, penikmat Attack on Titan. Mari kita sama-sama mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Shingeki no Kyojin. Siapa yang nggak ngerti seri ini gitu ya? Rasanya semua otaku, kalaupun nggak nonton, kalaupun nggak suka, itu kan tiap orang, pilihan tiap orang gitu maksudnya ya. Tapi pastilah setiap otaku tahu soal seri ini. Gitu animenya tayang 2013 di spring langsung meledak. Mau di Jepang iya, di Indonesia kala itu juga iya, di Korea Selatan juga iya. Kenapa aku mention Korea Selatan? Karena ini ada kaitannya gitu ya dengan pembahasan kali ini. Dan di beragam belahan negara manapun itu. Nah, mari kita langsung masuk ke permasalahannya. Tahun 2013, di bulan Juni, di kolom komentar blog personal official Hajime Isayama Sensei, tiba-tiba beliau itu mendapat komentar-komentar yang isinya tuh hinaan. Salah satu komentar yang cukup mencolok, dia tuh bilang tanggalnya kapan gitu ya, dia sebutkan tanggal tuh. Saat tanggal itu aku akan membunuh kamu, Hajime Isayama. Polisi Jepang tidak akan bisa menghentikan aku, mereka nggak kompeten. Aku pasti bakal mencari dan membunuh kamu. Itu salah satu komentar yang paling mencolok dari semua yang ada. Jumlahnya nggak cuma satu ya, ini bukan cuma satu akun, satu komentar. Enggak, banyak banget. Jadi tipikal komentar hujatan lainnya, beragam model lah ya, beragam bentuk ancaman itu ada di sana, di komentarnya blog beliau. Nah kan orang-orang jadi bingung gitu ya, kenapa kok tiba-tiba beliau dapat hujatan, kok dibenci segini banget. Dan itu kalau diteliti, buat yang bisa bahasa Jepang gitu kali ya, kalau kalian teliti, komentarnya ini tadi, yang paling mencolok itu bahasa Jepangnya agak miss, bahasa Jepangnya agak keliru. Yang mengindikasikan, kelihatannya ini bukan orang Jepang. Entah dari negara mana itu, pakai bahasanya dia sendiri, ditranslate ke bahasa Jepang, yang agak aur-auran gitu ya, nggak bener sebenarnya, dan itu dipost di kolom komentar blognya Isayama Sensei. Dari sini namanya netizen gitu ya, meskipun nggak seliar sekarang, cuma namanya netizen pasti kepo, bikin investigasinya sendiri. Dan setelah coba digali-gali, kelihatannya kenapa kok Isayama Sensei itu dibenci segitu banget? Itu dari statement Isayama Sensei sendiri di tahun 2010 yang mengutarakan bahwa karakter Pixis, Komandan Pixis itu ya, itu terinspirasi dari salah satu sosok penting dalam sejarah militer Jepang, yaitu Akiyama Yoshifuru. Beliau ini gampangannya aja lah, kita belajar sejarah sedikit, aku nggak akan masuk ke detailnya. Ini gampangannya aja, Jenderal Akiyama adalah salah satu jenderal yang saat itu memimpin militernya Jepang dalam beragam perang gitulah ya. Beliau tuh yang mengepalai semuanya, mengomando semuanya, dan bertanggung jawab atas banyak kemenangan Jepang. Terutama di tahun 1800-1900-an, Jepang tuh cukup sering gencar dan perang gitu ya, dan koloni kemana-mana. Yang bertanggung jawab, yang mengepalai, ya Jenderal Akiyama ini. Nah, kan tadi aku singgung soal Korea Selatan tuh ya. Kelihatannya para orang-orang yang menghujat, yang benci, yang kesel, dan mengirimkan ancaman kematian untuk Isayama Sensei itu berasal dari Korea Selatan. Kenapa? Karena Jenderal Akiyama ini adalah orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas penjajahan Jepang di Korea. Jadi kan tadi aku udah bilang, Akiyama Yoshifuru ini salah satu jenderal yang mengepalai militer Jepang.
saat itu Jepang cukup sering perang, termasuk perang dan menang di 2 perang, yaitu Perang Sino-Jepang pertama tahun 1894-1895 dan Perang Russo-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Di mana 2 perang ini itu muaranya, ujungnya adalah membuka kesempatan buat negara Jepang saat itu untuk menjajah Korea. Penjajahan Jepang di Korea sendiri selama 35 tahun terjadinya dari tahun 1910 sampai 1945. Ini sedikit trivia buat kalian yang mungkin agak belum ngerti gitu kali ya. Banyak orang yang bilang kalau penjajahan Indonesia dulu waktu di zaman Belanda meskipun 350 tahun, tapi penjajahannya itu masih lebih manusiawi dibandingkan penjajahan masa Jepang. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi meskipun lebih lama gitu ya, tapi setidaknya penderitaan, penyiksaan yang dirasakan oleh leluhur kita itu nggak separah, nggak segila, nggak sengeri 3,5 tahun penjajahan Jepang. Silahkan kalian cari info sendiri aja, kumpulkan fakta-fakta yang menunjukkan sengeri apa penjajahan Jepang yang padahal durasinya cuma 3,5 tahun. Nah, itu dirasakan sama bangsa Korea bukan 3,5 tahun, 35 tahun. Sehingga ya bisa dibilang orang-orang Korea itu kan kalau kalian perhatiin nasionalismenya cukup tinggi gitu ya. Jadi ya masih ada luka lama di sana lah, masih ada luka batin karena leluhur mereka itu banyak yang disiksa, banyak yang menderita, banyak yang dibunuh karena penjajahan Jepang. Dan sosok yang bertanggung jawab yang mengepalai pergerakan penjajahan Jepang ke Korea itu ternyata dijadikan referensi, dijadikan inspirasi sama Hajime Isayama sebagai salah satu karakter penting di cerita Attack on Titan. Itulah yang bikin banyak fans AOT di Korea Selatan naik darah. Itulah yang menjadi alasan kenapa Hajime Isayama segitu dicaci maki, segitu dibully, bahkan diancam mau dibunuh. Alhasil ya saat itu cukup rame gitu lah ya, cukup panas. Kalian cari portal berita anime itu semua memberitakan hal itu. Tapi ya namanya internet, namanya netizen tidak berangsur lama gitu lah ya. Setelah itu kemudian menghilang, memudar. Tapi yang pasti itu sedikit pelajaran menengok sejarah gitu loh ya. Ternyata Hajime Isayama Sensei itu bukan kali pertama dihadapkan dengan kemarahan netizen. Ternyata 9 tahun lalu, 8-9 tahun lalu lah ya, beliau pernah mengalami kejadian serupa. Dan mungkin beliau udah kebal kali dengan permasalahan kayak gini. Gimana dengan kalian? Udah tahukah permasalahan ini? Mungkin ada info lain yang bisa ditambahkan gitu ya. Silakan taruh aja di kolom komentar. Silakan like videonya kalian kayak bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share dengan kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena dan manga yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itadashi minasan.